Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yakni masih terkait dengan akidah Islam, yakni terkait dengan persoalan iman, Islam, dan ihsan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita biasa mendengar kata iman, Islam, dan ihsan. Ya. Saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, apakah Anda sekalian biasa mendengar kata iman? Ya. Biasa mendengar kata Islam dan biasa mendengar kata ihsan. Ya. Tiga hal ini yang sering kita dengar dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, yakni mulai dari iman, Islam, dan ihsan. Pertanyaannya adalah, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan? Dapat digambarkan bahwa iman adalah al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ya. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itulah iman. Iman pun dapat diartikan bahwa percaya, yakni percaya kepada Allah, amanu billah wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, ya, kepada hari akhir, ya. Dan yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Itu iman. Iman itu sendiri menurut ulama kita itu dibagi kepada 3 tingkatan. Ada tingkatan mengenal, ada tingkatan kesadaran, dan ada tingkatan hakul yakin. Tingkatan pertama adalah tingkatan mengenal, yakni ya, kita mengenal tentang iman, ya. Mengenal sesuatu yang harus diimani. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan kesadaran. Bukan hanya mengenal sesuatu yang diimani, tetapi kita punya alasan mengapa kita harus beriman kepada yang wajib untuk diimani. Misalnya beriman kepada Allah. Kita punya alasan kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga ada namanya disebut dengan tingkatan hakul yakin. Di samping mengenal yang kita imani, kita punya alasan mengapa kita harus beriman. Dan yang ketiga adalah
bagaimana kita menaati, ya, diikuti dengan ketaatan dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, tentang iman, ya. Terus yang kedua bisa kita gambarkan bahwa Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti selamat, ya. Jadi orang yang beragama Islam adalah orang yang selamat, ya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Islam. Di sini disebutkan bahwa Islam artinya menyembah Allah tanpa menyekutukannya, ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun iman, rukun Islam yang pertama, ya. Aqimis shalah, mendirikan salat. Jadi orang yang beragama Islam adalah orang yang melaksanakan atau mendirikan salat. Wa atuz zakah, ya, mengeluarkan zakat. Wa shaumu fi syahri Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wahijul bait, laksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Nah, itulah orang Islam. Jadi 5 hal ini wajib untuk diketahui, bukan hanya diketahui tetapi bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga kita bisa betul-betul bukan hanya Islam dari segi label, tetapi Islam dari segi perbuatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik. Jadi ihsan, ya, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita melihatnya, kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita tidak melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah dalam hati kita bahwa Allah selalu memperhatikan setiap tingkah laku perbuatan kita. Sehingga dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita dalam berbuat dan melakukan sesuatu, dalam beribadah misalnya, yakin bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas. Jadi ihsan itu erat kaitannya dengan sifat ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan terbaik kepada 4 macam. Jadi berbicara tentang ihsan itu ada 4 macam. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita bisa bersifat ihsan dalam hal bagaimana kita bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah, ya, dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri. Ya, bagaimana kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya, yang ketiga adalah ihsan kepada sesama manusia. Jadi ihsan juga penting dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat. Yang terakhir adalah ihsan terhadap makhluk lain selain, ya, makhluk lain di lingkungan kita.
Ya, ada binatang, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Itu semua adalah makhluk Allah. Nah, kita tidak boleh sembarangan untuk ya merusak lingkungan, menebang pohon misalnya, karena di situ ada sifat ihsan yang harus kita pahami. Nah, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan sangat penting. Ya, sangat erat kaitannya antara bagaimana orang beriman, bagaimana orang berislam, dan bagaimana orang berihsan. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, dan saya sampaikan kepada Anda sekalian untuk silakan membuat kesimpulan, resume singkat tentang pengertian 3 hal ini. Islam itu apa, iman itu apa, dan ihsan itu apa. Dan insya Allah pada pekan depan akan saya periksa resumenya sebagai bahan evaluasi pada materi kita pada hari ini. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan punya nilai manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada saya pribadi. Akhir kata, wabillahi taufik wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.